Jadi saya kan menjelaskan secara singkat perjalanan karir politik beliau gitu loh. Saya udah siapkan slide-nya yang berdasarkan dari bahan yang Mas Apung kasih ke saya. Oke, baik. Cuman poin-poin aja, cuman posisi senior aja. Setelah itu baru nanti kita setelah 5 menit itu saya akan menyapa ke Pak Umar, kita chat sebentar. Setelah itu Pak Umar akan memberi pemaparan. Katanya punya ini dia, sudah siapkan chartnya katanya. Nah, kita ada slide yang akan kita siapkan. Oh ya, sip, baik. Kalau gitu nanti sudah nanti dari timnya Mas Apung ya, atau Mas Apung yang presentasi ya. Oke, baik, terima kasih. Terus nanti apakah berapa jumlah pesertanya Pak Reni? Jumlah pesertanya kalau yang dari daftar itu 50. 50 sesuai dengan target. Dari mereka adalah jurnalis juga atau? Ada juga yang sebagian jurnalis, ada juga dari internal FIFA juga sih. Gitu. Oke, baik. Nanti kita juga sudah ada ternyata beberapa nanti kita akan siapkan pertanyaan secara tertulis. Setelah presentasi. Namun kita juga nanti kalau ada yang menunjukkan pertanyaan secara spontan, kita akan beri kesempatan. Tapi kita akan prioritaskan kepada pertanyaan yang secara tertulis. Oke, baik. Yang udah kita kirim itu. Berapa durasinya Pak Roni? 90 menit atau? 90 menit, ya betul. 90 menit ya, oke. 90 menit ya. Nanti perkenalan itu kurang lebih hanya 5-10 menit. Lalu kemudian presentasi dari Pak Umar itu sekitar 30-40 menit. Nanti 45 menit sisanya akan berupa tanya jawab. Oke, nanti kalau Pak Dubes digali aja ya Pak Reni ya, karena baik. Ya. Karena Pak Dubes itu akan lebih banyak keluar, akan dielaborasi kalau ada dialog atau kalau digali gitu. Baik. Oh ya, seperti kayak wawancara. Betul. Cuman wawancaranya ini disaksikan oleh publik. Oke, betul seperti itu. Oke, saya coba cek dulu Pak Dubes apakah sudah selesai. Tapi saya rasa saya masih mendengar diskusi di luar sebelah. Sebentar ya Pak Reni ya. Baik. Terima kasih Mas Apung. Sama Pak. Ini apa? Kita akan mulai rasanya bisa tepat waktu. Pak Dubes sudah siap sebentar lagi. Pak Reni di-mute lagi itunya. Kita nggak bisa dengar. Di-unmute dulu. Oke. Baik, sip. Ini Pak Reni ya. Ya, baik. Sesuai jadwal. Ya, terima kasih.
Pak Umar. Oke. Halo Pak Umar Hadis. Apa kabar Pak? Sehat-sehat semua ya? Sehat Pak. Gimana sehat-sehat semua Pak? Good. Good Pak, very well Pak. Jadi wah nih udah tepat kita senang nih kalau dia bisa mulai tepat waktu nih. Waduh. Pak Umar tadi habis dari webinar juga ya Pak? Video conference sama. Video conference. Sama Kementerian Perekonomian. Oh luar biasa. Ya. Ya sekarang zamannya Zoom. Oh ya Pak, mungkin sebelumnya saya mau ngasih briefing sedikit Pak. Nanti kan kita mulai 5 menit saya ngasih pengantar. Terus abis itu saya akan memperkenalkan Pak Umar Hadi. Sebelumnya saya akan menjelaskan beberapa secara singkat poin-poin karir diplomatik Pak Umar gitu. Kita akan tampilkan slide, setelah itu baru kita perkenalkan ke Pak Umar. Nanti kita semacam chat sedikit, lalu nanti nanti kita akan pancing Pak Umar beberapa pertanyaan yang akan mengantar Pak Umar mungkin punya penjelasan pakai slide kali Pak ya. Siap. Ikut saja sama diatur. Iya. Tapi nanti presentasi Pak Umar itu sekitar 30 menit. Ini bisa minta lebih banyak ya? Nanti setelah presentasi kita akan membuka Q&A Pak. Pertanyaan secara tertulis kita prioritaskan. Dan sudah ada yang menjawab pertanyaan Pak beberapa Pak. Ternyata. Konser K-pop masih belum boleh. Waduh, nah itu ntar dijelasin lagi tuh. Nah, ada juga tuh yang nanya K-pop tuh. Gimana itu intinya gitu. Baik. Nah, sudah. Sebentar ya Pak, kita kasih waktu 1 menit dulu Pak. Siap-siap tim. Pak Umar sudah menjelaskan bisa mendengar suara saya dengan jelas ya Pak? Bagus. Sip, oke, mantap Pak. Baik, sebentar lagi kita akan mulai. Ya, baik. Terima kasih. Kita mulai saja acara ini. Ya, selamat siang, Bapak dan Ibu, serta Vivanians dimanapun Anda berada. Saya Rene Kawilarang, redaktur pelaksana fifa.co.id. Senang untuk bisa menjadi host dalam webinar FIFA Talk kali ini yang bertema hidup di tengah pandemi COVID-19, belajar dari pengalaman Korsel. Mengapa Korea Selatan? Ada 2 hal paling nggak. 1, Korsel itu termasuk salah satu negara yang populer lah di banyak orang Indonesia. Mulai dari budaya Korean Wave-nya, film-film drama Korea, dan juga begitu banyak bintang K-pop yang populer di kalangan millennials dan juga generasi Z. Selain itu juga banyak juga produk elektronik Korea yang populer yang digunakan oleh masyarakat Indonesia tanpa perlu menyebut merek, mulai dari handphone, mulai dari mobil, mulai dari peralatan rumah tangga, televisi, sampai juga dengan teknologi pengobatan. Itu sebabnya Korea Selatan dikenal menjadi salah satu raksasa teknologi dunia. Tapi sama seperti Indonesia dan juga banyak negara lain di dunia, Korea Selatan pun juga mengalami berjuang keras memerangi pandemi COVID-19 ini. Dan di awal-awalnya Korea Selatan bersusah payah untuk mengatasi lonjakan kasus COVID-19 itu. Namun
secara sistematis Korea Selatan berhasil menekan tingkat penularan yang sempat tinggi antara bulan Februari dan Maret, dan bahkan sempat menjadi diakui dunia sebagai salah satu dari sedikit negara yang secara efektif dan terkendali dalam menekan wabah virus corona. Namun apakah Korea Selatan jadi berpuas diri? Tidak juga. Karena 3 minggu lalu Korea Selatan pun mendeklarasikan tengah menghadapi pandemi gelombang kedua dari virus corona ini. Lalu seperti apa langkah-langkah Korea Selatan dalam menghadapi gelombang kedua virus corona ini, dan juga bagaimana situasinya dan apa dampaknya bagi Korea sendiri dan juga bagi Indonesia gitu. Termasuk juga teman-teman saya yang nanya bagaimana sih efeknya juga dengan masa depan K-pop atau drakor di Korea, apakah masih berlangsung nggak? Gitu. Dan ini pertanyaan yang menarik, dan di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber yang kita andalkan, yaitu Duta Besar Republik Indonesia untuk Korea Selatan, Bapak Umar Hadi. Selamat datang Pak Umar. Dan sebelum kita berbicara langsung kepada Bapak Umar Hadi, perlu saya perkenalkan sedikit mengenai perjalanan karir diplomatik Bapak Umar Hadi. Jadi setelah menempati tugas di sejumlah negara dan juga menempati beberapa posisi senior di Kementerian Luar Negeri, Pak Umar Hadi ini juga telah menempati beberapa posisi yang strategis di beberapa negara, termasuk salah satunya sebagai Wakil Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Belanda. Dan lalu yaitu dimulai pada tahun 2009 sampai 2012, lalu sempat kembali menjadi Direktur Hubungan Eropa Barat Kementerian Luar Negeri RI. Lalu pada 2014 sampai 2017 menjadi Konsul Jenderal Republik Indonesia di Los Angeles, Amerika Serikat. Dan sejak tahun 2017 hingga kini dipercaya oleh Bapak Presiden Joko Widodo untuk menjadi Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Korea atau Korea Selatan. Nah, Pak Umar ini akan bisa memberi secara panjang lebar kepada kita bagaimana pengalaman Korea Selatan dalam menghadapi pandemi virus corona yang masih kita hadapi saat ini. Baik, kita langsung menyapa Pak Umar Hadi. Selamat sore waktu Seoul, Pak Umar Hadi. Selamat sore, Pak Rene. Selamat sore. Apa kabar, Pak? Baik-baik. Ya. Kita sehat-sehat semua. Ya. Sehat, alhamdulillah. Ya, Pak Hadi, pertanyaan pertama ini, bagaimana cuaca di Seoul hari ini, Pak? Apakah cerah atau agak mendung seperti yang dihadapi Jakarta saat ini, Pak? Cerah, dan kita ini musim panas ya, jadi selain cerah juga cukup panas dan lembab. Tapi ini udara yang ideal untuk goes, naik sepeda. Wah, luar biasa Pak, hampir sama juga dengan Jakarta. Kesibukannya sekarang sudah berganti dari olahraga lari ke sepeda. Jadi, lalu bagaimana Pak? Jadi kesibukan warga Seoul, jadi makin ini ya Pak, makin ramai Pak ya saat ini dengan cuacanya. Ya, kalau kegiatan sehari-hari berjalan relatif normal. Ya, yang berbeda kan semua orang sekarang pakai masker di mana-mana ya, dan ada hal-hal tertentu yang harus dilakukan seperti kalau mau masuk restoran dan sebagainya. Ya. Jadi hampir tidak jauh beda juga dengan kondisi normal yang diterapkan di Jakarta dan juga banyak tempat di Indonesia, Pak. Ya seperti tema kita, Pak, hidup di tengah pandemi COVID-19, belajar dari pengalaman Korea Selatan. Mungkin Pak Umar Hadi punya beberapa hal yang menarik yang bisa diutarakan kepada kita, Pak. Dan termasuk juga bagaimana sih langkah-langkah pemerintah Korsel dalam menghadapi wabah virus corona ini, apa yang menarik yang bisa kita pelajari dari pemerintah Korsel dan juga situasi masyarakat Korea di tengah pandemi ini, Pak. Silakan Pak Umar. Baik, Bung Rene, terima kasih banyak. Senang sekali saya bisa bergabung pada sore hari ini. Dan memang apa yang kami alami di Korea Selatan khususnya sejak akhir bulan Januari ya, memang ini kan unprecedented ya, kita semua merasakan di seluruh dunia, tetapi kami di Korea Selatan kebetulan
dibanding dengan di Indonesia sedikit lebih awal kan, kita akhir Januari kita sudah disibukkan dengan soal-soal terkait dengan COVID-19 dan sampai hari ini. Kalau diperkenankan saya mau share slide. Silakan Pak. Jadi ini hari ini kan tanggal 7 Juli 2020, ini hari ke-170 wabah COVID-19 di Korea Selatan. Ya. Ada feedback ya? Karena kasus pertama diumumkan tanggal 20 Januari. Jadi today is day 170, bayangkan. Dan kami di KBRI setiap hari bikin laporan ke Jakarta, karena itu laporannya juga sudah sampai laporan malah lebih dari 170 karena ada laporan-laporan khusus. Jadi kita serius sekali mengamati ini karena beberapa alasan ya. Pertama, jumlah warga Indonesia yang ada di Korea Selatan juga cukup besar, 37.000 orang lebih. Jadi merupakan suatu tanggung jawab KBRI untuk memastikan bahwa warga kita yang ada di sini dalam keadaan sehat dan keadaan aman ya. Yang kedua, letak geografis dari Korea Selatan ini kan secara geografis sangat dekat dari China, dari Wuhan khususnya sebagai epicentrum dari wabah pandemi global ini. Yang ketiga, interaksi bisnis ataupun turisme dan lain sosial budaya antara Korea Selatan dengan Indonesia itu sangat tinggi. Ya. Coba bayangkan, tadi 37.000 orang Indonesia ada di Korea Selatan, di Indonesia itu ada sekitar 60.000 orang Korea yang tinggal di Indonesia. Jadi ini dan interaksinya, perjalanan bisnis, perjalanan wisata, perjalanan macam-macam itu sangat intens. Karena itu kalau menjadi tanggung jawab dan kepentingan KBRI di Seoul untuk memastikan bahwa berbagai perkembangan dan yang terjadi terkait COVID-19 maupun kebijakan-kebijakan pemerintah Korea Selatan untuk menangani pandemi ini terus kita amati dan terus kita laporkan ke Indonesia. Jadi sebagai update, tadi sejak hari pertama tanggal 20 Januari sampai hari ini di Korea Selatan ini 13.181 kasus total. Ya. Tapi 11.914 pasien yang dirawat di rumah sakit sudah dinyatakan sembuh, dan hari ini masih ada 982 pasien yang dirawat di rumah sakit. Jadi sudah sangat sedikit dibandingkan situasi pada bulan Februari, Maret, terutama bulan Maret di mana sampai 8.000 orang pasien dirawat di rumah sakit. Dan dari total kasus ini 285 orang meninggal dunia. Nah, di sini kita bisa lihat grafik tren dari pandemi atau wabah COVID-19 di Korea Selatan. Tadi kita lihat di ujung sebelah kiri, ini kan kita mulai datanya dari tanggal 27 Februari. Karena disitulah dimulainya lonjakan wabah ini kan. Jadi kalau sejak tanggal 20 Januari sampai 18 Februari, jadi selama sebulan, itu pertambahan jumlah kasusnya landai. Ya, jadi satu hari itu tambah 3, 2, 10. Jadi sangat terkontrol. Karena pemerintah Korea Selatan itu sudah antisipasi, mereka sudah siap. Saya kebetulan di bulan Januari tanggal 15 kalau tidak salah, itu pas kebetulan ada acara makan siang sama Menteri Kesehatannya Korea Selatan. Pada kesempatan itu saya sudah tanya sama beliau, gimana nih menghadapi waktu itu kita masih sebut Wuhan, ya, virus Wuhan.
dia jelaskan panjang lebar. Jadi saya ternyata Korea Selatan sudah siap menghadapi. Nah, itu selama sebulan itu biasa saja, tidak ada, hanya memang sudah ada proses edukasi publik ya. Harus pakai masker, cuci tangan, hindari jaga jarak, hindari keramaian sudah dimulai. Tetapi memang pada tanggal 18 Februari itu ditemukan atau diumumkan bahwa di kota Daegu ada satu organisasi keagamaan yang menjadi pusat penyebaran yang sudah diprediksi akan luar biasa. Karena rupanya di tempat ibadah ini jemaatnya tetap melakukan kegiatan, kumpul-kumpul, banyak orang, nggak pakai masker, nggak pakai apa, bahkan katanya tidak boleh lapor sama otoritas kesehatan kalau dia sakit. Ternyata betul. Ini yang kemudian dikenal dengan kasus atau klaster Sincheonji di kota Daegu. Jadi sejak tanggal 20 sekian Februari itu tiba-tiba melonjak. Jadi yang kalau kita lihat yang garis biru itu kelihatan sekali steep ya. Sampai puncaknya itu tanggal 29, jadi itu setiap hari bertambahnya tiba-tiba menjadi 100, 200, 400. Dan tanggal 29 itu bertambahan jumlah kasusnya dalam satu hari hampir 1.000 kasus baru. Nah ini yang kemudian cukup menegangkan suasananya pada masa-masa itu. Saya masih ingat ketika kita di Seoul sangat khawatir ya karena perkembangan yang begitu hebat ya, begitu menakutkan dari angka-angkanya. Sementara di tanah air di Indonesia kan belum ada kasus, jadi kita masih tenang-tenang saja. Jadi tapi ya ini, dan saya juga ingat pada hari-hari itu di bulan Februari banyak sekali orang yang meminta KBRI segera mengevakuasi warga Indonesia dari Korea Selatan. Waktu itu saya ingat saya jawab, ya kalau saya perhatikan ternyata masyarakat di sini orang Korea sendiri sangat percaya sama pemerintahnya, jadi kenapa harus kita evakuasi? Jadi, ternyata memang keputusan itu benar adanya. Jadi tapi dengan tadi kesiapsiagaan dan sebagainya, sehingga praktis Korea Selatan berhasil melandaikan kurvanya. Jadi kalau kita lihat mulai akhir bulan April itu sudah kelihatan landai saja. Yang garis kuning itu pasien yang sembuh juga terus bertambah, dan yang garis hijau pasien yang sedang dirawat di rumah sakit terus berkurang. Jadi ini kemudian tapi tanggal 6 Mei itu diputuskan untuk melakukan relaksasi dari social distancing campaign-nya. Sejak itulah maka ternyata terjadi peningkatan kasus lagi. Kalau tadinya di akhir bulan April itu penambahan kasusnya sudah kembali di bawah 10. Jadi 5, 4, 3. Tapi karena ketika dibuka, direlaksasi, ternyata meningkat lagi, khususnya di 3 kota. Kita lihat slide berikutnya, yaitu di kota Seoul, kota Incheon, dan di provinsi Gyeonggi. Ini yang disebut, jadi yang biru, merah, dan kuning itu disebut kawasan metropolitan. Jadi Seoul, Incheon, dan provinsi Gyeonggi. Ibaratnya kalau Seoul itu DKI Jakarta, provinsi Gyeonggi itu Jawa Barat lah, gitu ya. Nah, yang terakhir dalam beberapa hari ini ada garis hijau itu di kota namanya Gwangju, itu adanya di selatan dari Korea, di mana ada peningkatan kasus yang cukup luar biasa.
yang juga bermula dari klaster satu tempat ibadah, jadi dari fasilitas keagamaan. Jadi ini gambaran umumnya. Ya, jadi sekarang dalam posisi sekarang, maka pemerintah Korea Selatan melihat kan ancamannya ada dua. Satu adalah yang tadi penyebaran atau penularan di dalam komunitas, ya, itu dari gereja, di tempat olahraga, di rumah sakit dan sebagainya. Tapi juga pada saat yang bersamaan kasus-kasus yang karena orang yang baru datang dari luar negeri juga terus bertambah, jadi konstan. Jadi sekarang rata-rata setiap hari itu dalam 2 minggu terakhir ini sekitar 50-an lah kasus barunya. Jadi untuk itu pemerintah Korea Selatan menerapkan apa yang disebut dengan 3 level dari social distancing. Jadi level 1, level 2, level 3. Sekarang ini di Korea Selatan itu tingkatannya level 1. Kecuali di kota Gwangju tadi. Kota Gwangju itu di level 2. Ya. Dan provinsi Jeolla. Jadi Gwangju itu adanya di provinsi Jeolla 6. Jeolla Selatan. Jadi itu. Nah, apa yang level 1 itu artinya kasus baru kurang dari 50 sehari, dan kasus itu dapat ditekan, dapat dimonitor, dan situasinya masih dikendalikan oleh sistem kesehatan yang ada. Kalau level 2 itu berarti kasusnya antara 50 sampai 100 per hari, dan klasternya juga bertambah terus. Kalau sudah level 3 berarti kasusnya lebih dari 100 setiap hari, dan pada klaster-klaster tertentu peningkatannya sangat tajam. Saya ambil contoh seperti yang tadi di Daegu, yang Sincheonji itu. Ya. Karena jemaat Sincheonji itu jumlahnya puluhan ribu orang, dan semuanya dites, jadi itu penambahannya tiap hari luar biasa. 400, 600, sampai akhirnya paling tinggi hampir 1.000 per hari. Jadi ini pada level-level itu maka protokolnya berbeda. Seperti misalnya untuk pertemuan-pertemuan, kalau levelnya level 1 masih boleh, tapi kita pakai masker. Ya. Kalau dinaikkan level 2 berarti kalau di bawah 50 orang untuk indoor boleh, kalau outdoor itu sampai 100 orang berkumpul. Kalau level 3 tidak boleh ada kumpul-kumpul, maksimum 10 orang. Tapi kalau event olahraga dan konser musik itu dalam satu itu kalau level sekarang bisa bikin konser, tetapi jumlah penontonnya dibatasi. Nah, jadi itu beragam-ragam yang kita lihat. Nah, sekarang terakhir apa yang bisa kita petik pengalaman Korea Selatan ini? Saya melihat ada tiga faktor, ya, 3 soal. Yang pertama itu yang saya sebut dengan kesiapsiagaan, preparedness. Memang di Korea Selatan ini tingkat kesiapsiagaannya begitu tinggi, ya, dan didukung dengan berbagai kebiasaan atau kebijakan yang memang sudah berlaku sebelumnya. Contohnya soal masker. Masker itu di Korea Selatan memang sudah biasa dipakai. Dari waktu ke waktu di kota-kota besar seperti Seoul ini ada yang namanya fine dust, debu halus. Itu kalau ada debu halus, tingkat polusi tinggi. Kalau teman-teman tahu ada namanya Namsan Tower itu ya. Namsan Tower tuh jadi nyalanya warnanya merah. Nah, kita diumumkan dapat pengumuman bahwa besok jam sekian akan ada tingkat polusi tinggi, maka kita disarankan pakai masker
dan menghindari bepergian dengan kendaraan pribadi, jadi disuruh naik angkutan umum. Nah, itu jadi masker itu sesuatu yang biasa. Yang kedua, sistem emergency alert yang di handphone kita otomatis kita terima. Jadi sistem ini memang sudah berjalan sebelum pandemi COVID-19. Jadi ya itu kalau ada fine dust itu kita dapat pengumumannya juga di handphone kita. Juga saluran televisi dan radio dan ada website yang khusus. Jadi kesiapsiagaan ya, pakai masker, terus alat-alat kesehatannya cukup lengkap. Industri farmasi tadi Pak Rene sebutkan, risetnya luar biasa. Jadi dalam waktu tempo 2-3 minggu mereka sudah bisa mendevelop, mengembangkan misalnya PCR test kit yang lebih bagus. Saya ingat di awal-awal bulan Februari itu kalau kita PCR test hasilnya 3 hari waktu itu. Jadi di atasnya 3 hari baru kita terima hasil. Tapi sekarang 3 jam, 4 jam udah ada hasilnya dikirim lewat email atau lewat SMS. Jadi kesiapsiagaan aparat otoritas kesehatan yang begitu luar biasa. Kalau ingat juga Pak Rene tanggal 28 Februari ya 28 Februari ya, kita menutup KBRI untuk 1 hari Jumat. Oh iya betul. Karena memang kita dapat informasi melalui handphone bahwa ada pasien yang dekat sekali dari kompleks KBRI. Karena kompleks KBRI ini kan selain kantor juga ada apartemen staff. Jadi tanggung jawab saya bukan cuma kantor, tapi karena di apartemen staff itu hidup sekitar 70 orang, termasuk anak-anak kecil dan bayi bahkan. Jadi saya tidak mau ambil resiko, saya putuskan ditutup. Pada hari yang sama itu di sekeliling KBRI itu di trotoar disemprot langsung oleh petugas dinas tempat. Kita juga harus bayar sewa orang dari luar untuk melakukan penyemprotan di dalam kompleks cepat sekali. Sehingga besoknya ya waktu itu hari Seninnya kita sudah buka. Dan semua kantor di sini juga seperti itu. Kantor-kantor lain di sekitar kita pada hari Jumat tutup, tapi Seninnya sudah buka kembali. Nah, jadi siap siaga. Kemarin juga hari bulan Mei itu saya lupa tanggal 29 itu kita terima 29 Mei kita terima pengumuman bahwa ada satu gedung yang jaraknya 200 meter dari KBRI itu ada outbreak di situ, itu tempat kursus anak-anak gitu bimbingan belajar bimbel. Tapi di lantai bawah dari gedung itu ada beberapa restoran. Tiba-tiba kita dapat pengumuman mereka yang tanggal 25, 26, 27 berada di gedung itu diminta untuk segera melakukan tes. Jadi kita trace, sekarang di KBRI ini ada namanya manajer karantina, diplomat yang tugasnya khusus. Dia langsung trace siapa ternyata dapat 7 orang. Nah, yang ternyata hari-hari itu makan siang di gedung itu. Langsung tes. Ternyata di lokasi kita, di kecamatan kita itu ada 2 pusat pengetesan. Tapi karena gedung itu rupanya sangat populer, banyak orang yang datang ke situ, bludak orang yang mau minta tes, jadi kapasitasnya nggak cukup. Satu tempat 850 tes per hari, yang satunya 200-an tes per hari. Tapi besoknya Sabtu pagi di taman sebelah KBRI sudah dibangun tenda-tenda fasilitas testing sementara. Kapasitasnya 2.000 tes per hari. Jadi dalam waktu singkat semua orang yang itu dites dan ketemu berapa yang positif, tapi sebagian besar kan pasti negatif. Cuman itu kan memberikan rasa aman, rasa tenang ya. Kalaupun ternyata dites positif, rumah sakit pun tersedia, orang masuk rumah sakit dirawat gratis ya, dalam
tempo sekarang 10 hari, 11 hari kalau sudah tidak ada gejala sudah bisa keluar dari rumah sakit. Jadi ini yang pertama itu kesiapsiagaan. Jadi semuanya siap, para tenaga medis ya juga dilengkapi dengan APD, ya, pelindung diri yang cukup tersedia dan sebagainya dan sebagainya. Yang kedua itu yang saya sebut dengan koherensi kebijakan, jadi policy coherence. Jadi secara vertikal mulai dari presiden sampai lurah, katakan begitu ya, sampai ke daerah-daerah, ya sama semuanya, kebijakannya sama semua, maupun horizontal di antara satu kementerian dengan kementerian lainnya, semuanya kebijakannya sama. Dan semuanya mengacu pada apa yang disebut dengan scientific leadership. Jadi kepemimpinan dalam kebijakan itu yang didasarkan pada data-data yang ilmiah. Jadi tidak ada kementerian yang tiba-tiba mengeluarkan kebijakan neko kemana-mana ternyata tidak koheren, tidak sejalan dengan kebijakan yang lainnya. Jadi sangat koheren. Dan yang menjadi acuan daripada kepemimpinan ilmiah itu adalah lembaga yang disebut KCDC, Korea Center for Disease Control and Prevention. Jadi Badan Penanggulangan dan Pencegahan Penyakit Menular lah seperti itu. KCDC itu setiap hari 2 kali memberikan memberikan keterangan pers ya, yang disiarkan langsung oleh televisi-televisi dan radio-radio di Korea Selatan. Jadi datanya sangat transparan, makanya kita bisa bikin di belakang saya ini kita bisa petakan warga Indonesia ada di mana, daerahnya seperti apa, kita bisa bikin petakan semuanya dengan mudah karena memang informasinya sangat transparan. Yang ketiga, faktor ketiga yang saya sebut dengan kepercayaan publik, ya. Jadi public trust yang berujung pada partisipasi dan tanggung jawab. Jadi tingkat kepercayaan publik kepada kemampuan otoritas kesehatan di Korea Selatan itu sangat tinggi. Karena semua informasi jelas, transparan, apa yang harus dilakukan kalau terjadi ini itu bisa diikuti dengan mudah, sehingga akhirnya ujungnya adalah tingkat partisipasi publik yang sangat tinggi. Saya kasih contoh ketika Daegu itu menjadi epicentrum, ya, terjadi kekurangan fasilitas rumah sakit dan sebagainya, tenaga dokter, orang berbondong-bondong membantu. Jadi saya ingat ada satu orang politisi senior, anggota parlemen, nggak ngomong apa-apa, langsung dia daftar ke Kementerian Kesehatan, jadi tenaga dokter sukarela di Daegu. Jadi ini yang hal-hal partisipasi publik. Lalu juga tanggung jawab. Jadi tanggung jawab publik itu begitu tinggi. Jadi kayak misalnya yang punya toko, kalau ada orang datang mau belanja nggak pakai masker ya dia usir, nggak boleh masuk. Terus di pabrik-pabrik ya, karena kan banyak warga kita yang bekerja di sini di pabrik-pabrik, itu juga si mandor pabriknya atau manajernya atau pemilik pabriknya begitu tanggung jawab. Sampai-sampai kalau tim KBRI datang ke pabrik itu mau ketemu sama warga kita yang kerja di situ, ya agak tawar-menawar dulu karena dia tidak mau orang luar masuk begitu saja. Jadi ini tanggung jawab yang begitu tinggi. Karena itu di era sekarang di mana memang kegiatan masyarakat sehari-hari
diusahakan berjalan dengan biasa, memang akhirnya bertumpu pada tadi rasa tanggung jawab masing-masing orang, masing-masing kelompok masyarakat, sehingga wabah ini bisa tetap dan terus terkendali. Jadi saya cukupkan segitu dulu Pak Rene, nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab. Terima kasih. Mana Rene-nya? Rene mati lampu. Ada Maria. Apa kabar Maria? Baik Pak, apa kabar Pak? Pak, bagaimana penanganan di Korea? Saya tadi agak terlambat ya Pak. Ini ada pertanyaan yang sama mungkin dari peserta. Apa kita di sini banyak sekali mendengar teori konspirasi, hoax gitu ya mengenai COVID-19. Itu kalau di Korea menanganinya seperti apa ya Pak? Terutama pemerintah Korea Selatan menghadapi hoax-hoax dan segala macam isu yang berseliweran di medsos. Kuncinya saya kira transparansi informasi. Jadi tadi yang otoritas kesehatan di Korea Selatan yang namanya KCDC, itu Korea Center for Disease Control and Prevention, itu satu hari 2 kali dia bikin press conference, dan itu disiarkan langsung oleh semua stasiun televisi, radio dan media. Jadi sangat terbuka. Yang sekali jam 10 pagi, satunya jam 2 siang. Itu informasinya transparan banget, tapi tanpa menyebut nama ya, jadi privacy tetap dilindungi. Tapi informasi berapa jumlah pasien, ada di mana pasiennya, dan sebagainya itu sangat jelas, termasuk kebijakannya. Jadi kita melakukan apa dan apa yang harus diantisipasi ke depan dan sebagainya. Jadi orang warga masyarakat mempunyai satu pedoman informasi yang sama. Oke Pak, makasih. Mungkin yang lain peserta yang lain mau tanya juga. Terima kasih Mbak Maria, dan mohon maaf sebenarnya kepada teman-teman, kepada Pak Umar Hadi dan juga kepada peserta partisipan. Tadi ada gangguan teknis di kami sehingga agak jadi mati sejenak nih Pak. Tapi langsung, dan untungnya sudah ada Mbak Maria yang ini. Ya, oke. Boleh Pak, saya nyambung bertanya. Baik. Ya, sebelumnya ya, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kalau saya punya pertanyaan tertulis nih Pak. Kalau boleh, kalau berkenan ya. Ya silakan. Ini Pak, ya mungkin sudah ditanyakan oleh Mbak Maria Karsya tadi, tapi ada yang mempertanyakan apakah karena kontrol yang baik dari Korea Selatan dalam mengendalikan wabah pandemi COVID ini, apa karena menerapkan kebijakan seperti kayak lockdown atau PSBB istilahnya di sini Pak gitu loh. Mungkin Bapak bisa jelaskan apakah kalaupun ada apakah diterapkan secara lokal apa tidak, apa secara nasional gitu. Ya ini justru kenapa Korea Selatan sekarang menjadi model ya bagi banyak negara lain, karena dia sama sekali tidak ada lockdown. Dari awal pemerintahnya komitmen untuk tidak melakukan lockdown. Kenapa? Karena ekonomi Korea Selatan ini kan 70%-nya tergantung dari perdagangan internasional. Jadi ekspor impor itu kegiatan yang begitu penting buat rakyat Korea Selatan. Ya. Yang pertama, sehingga kegiatan ekonomi tidak mungkin berhenti. Karena begitu berhenti, ekspor berhenti, impor berhenti. Yang kedua, secara geografis juga Korea Selatan sangat, kan ini satu daratan. Luasnya itu kan kurang lebih seperti Jawa Barat lah gitu ya. Jumlah penduduknya juga 50 juta. Dan dari satu kota ke kota lain semuanya sudah terhubung dengan sarana transportasi yang luar biasa modern ya, dari jalan raya, kereta api dan sebagainya. Jadi memang
untuk melakukan lockdown sulit juga. Hanya ketika misalnya pada waktu kota Daegu menjadi epicentrum penyebaran ya, itu ditetapkan sebagai ada yang namanya zona waktu itu zona khusus lah gitu, special care zone ya, zona perawatan khusus. Nah itu tidak di lockdown ya, kegiatan berjalan biasa. Yang paling kelihatan itu kan bis kota atau transportasi publik itu tetap berjalan, tidak pernah berhenti, pasar tetap buka dan sebagainya. Cuman karena terus-menerus diingatkan Daegu itu pertambahannya, jadi masyarakat juga sebagian besar memilih tinggal di rumah. Tapi kita keluar masuk bisa aja kan, kalau Pak Rende ingat waktu itu saya bentuk tim khusus posko di dekat kota Daegu. Diawaki 6 orang kali. Di Daegu itu ada sekitar 1.300 orang Indonesia kan. Jadi saya bikin posko di sana. Saya 2-3 kali bolak-balik ke sana ya nggak ada masalah. Cuma tadi saya bilang fasilitas pengumuman di handphone itu sangat jadi gini. Kalau di Seoul ini waktu itu ya, di Seoul karena kasusnya belum banyak waktu itu, paling saya terima emergency alert itu sehari paling 2-3 kali, ya kan? Tapi begitu masuk Daegu, saya ingat itu di mobil jalan menuju Daegu, itu jaraknya dari Seoul itu 250 km, 250 km. Kira-kira masih 70 km sebelum masuk Daegu, perbatasan Daegu. Itu emergency alert-nya setiap 2 menit masuk, takut juga kita. Jadi itu secara psikologi kita ada alert lagi. Jadi karena setiap kali ada case, ada pasien, itu kan langsung diwawancara ya kan, untuk tracing kan. Itu langsung diumumkan gitu. Tergantung lokasinya di mana. Jadi bayangkan tuh di mobil, kira kita lagi enak-enak tuh tung masuk tuh juga. Nah, mungkin kalau orang yang nggak ngerti langsung balik lagi dikirain ada apa kan. Tapi ya pasti yang pasti tidak ada lockdown. Dan yang satu lagi saya kira Pak Rene juga penting ya. Prinsip-prinsip demokrasi yang ya kan kita pahami Korea Selatan ini kan reformasi demokrasinya juga masih baru. Kira-kira mereka tuh 10 tahun lebih awal dari kita reformasinya, tahun 80-an ya. Jadi yang namanya kelompok-kelompok pendukung demokrasi, HAM dan sebagainya itu begitu kuat semangatnya. Jadi pemerintah juga tidak bisa mengambil langkah-langkah yang otoriter lah begitu ya, karena kontrolnya dari masyarakat, dari parlemen begitu kuat. Sebagai contoh misalnya, sekarang ada perdebatan cukup ramai ini mengenai tracing. Jadi kan ceritanya gini, waktu di awal Mei itu kan ada satu klaster penyebaran baru. Itu kebetulan sumbernya itu satu klub malam di kawasan Itaewon. Kebetulan ini gay club, oke? Jadi ketika KCDC mengumumkan, ini langsung rame itu, karena itu bisa menjadi stigmatisasi kan, jadi stigma. Jadi sehingga akhirnya dirubah pengumumannya dirubah. Lalu misalnya perdebatan mengenai tracing, jadi waktu di klub malam itu untuk mengetahui siapa orang yang ada di klub malam itu pada malam-malam tersebut, yang di trace itu termasuk sinyal telepon dan kartu kredit, transaksi kartu kredit, ya kan? Wah itu rame karena soal privacy dan jadi berdebat. Jadi kemudian jadi ini, jadi Korea Selatan ini berhasil mengelola, memanage. Kalau dibilang menyelesaikan belum tentu lah, tapi paling tidak mengelola wabah penyakit menular ini secara dengan mempertahankan prinsip-prinsip demokrasinya. Nah ini terbukti pada tanggal 15 April
itu kan ada pemilu di sini, pemilu Ya, betul, legislatif. pemilu ya. Nah, itu ternyata karena dia pakai dengan demikian rupa pemilunya sehingga tidak ada lonjakan kasus, tetapi yang pasti partai yang sedang berkuasa menang telak, ya kan? Dan voters turnout-nya juga begitu tinggi, rekor lah dalam sejarah Korea Selatan, yang mana itu diterjemahkan atau dianggap sebagai semacam vote of confidence. Jadi rakyatnya ternyata setuju atau percaya sama pemerintah yang sedang berkuasa dalam penanganan wabah COVID. Jadi, betul. Menarik itu Pak ya, apalagi yang seperti Pak Umar singgung tadi mengenai pemilu, bahkan Menteri Dalam Negeri Pak Tito Karnavian pernah mengatakan bahwa Indonesia ini patut mengambil contoh juga dari Korea Selatan untuk tetap menggelar pilkada gitu kan tahun ini, walaupun di tengah pandemi COVID-19. Nah, tapi pertanyaannya adalah gini, salah satu kunci keberhasilan Korsel dalam menekan wabah kan adalah testing yang cukup masif dan luas ya Pak ya. Namun pertanyaan saya adalah apakah dengan tes PCR atau apakah rapid test itu semuanya itu ditanggung oleh pemerintah atau rakyat Korea juga ikut membayar namun dengan harga yang terjangkau. Sementara di sini kan masalahnya oke, kita disarankan ikut rapid atau PCR test, tapi waduh dengan harga yang begitu mahal dan sulit dijangkau gitu. Ini bagaimana Pak soal accessibility testing di Korea Selatan ini Pak? Baik, jadi testing itu sebenarnya bagian dari strateginya itu 3T. Jadi testing, tracing, dan treatment, ya kan. Jadi ini satu kesatuan. Jadi testing itu tidak terpisah dari tracing dan treatment. Nah, testing itu memang nomor satu ya pengadaan daripada alat tesnya dulu, ya kan. Dan di Korea Selatan ini hanya dipakai PCR, jadi yang rapid test tidak dipakai sama sekali. Ya. Jadi PCR test, saya ingat sekali bulan Februari itu ketika saya minta daftar perusahaan yang memproduksi PCR testing kit, hanya ada 6 perusahaan saya dikasih, karena baru 6 yang memproduksi itu. Itu pun tadi teknologinya masih sederhana, hasilnya itu 3 hari, ada yang 4 hari. Itu Februari. Tapi bulan April ketika saya saya hubungi lagi perusahaan-perusahaan yang memproduksi PCR test kit itu jumlahnya sudah 30 lebih yang memproduksi itu. Jadi perusahaan farmasi yang tadinya tidak bikin sekarang bikin, dan teknologinya sudah jauh lebih baik karena hasil dari tes itu dalam waktu 3 jam sudah bisa diketahui, bahkan sekarang ada yang setengah jam, 30 menit. Nah, jadi ketersediaan dan si KCDC tadi memberikan izin edar dari test kit itu juga dipercepat. Jadi kita Badan POM-nya di sini ada FDA, KFDA itu memberikan namanya emergency use. Jadi dalam keadaan darurat maka diizinkan untuk beredar. Jadi semakin banyak ketersediaannya. Jadi Korea ini begitu cepat. Sekarang itu kalau nggak salah datanya 1 juta berapa? Sudah 1.300.000 orang yang dites sampai hari ini. Bayangkan. Dari tadi 13.000 kasus yang terbukti positif, tapi tesnya itu 1.300.000 orang. Nah, prinsipnya semua orang bisa melakukan tes dan bayar. Ya. Tapi kan karena supply-nya cukup, harga juga menjadi tidak gila-gilaan. Saya lupa bayarnya itu sekarang 200.000 won ya. Kira-kira 200.000 won lah. Jadi 2 juta rupiah ya. 2 juta rupiah lebih. Tetapi kalau kita dapat pengumuman tadi yang kita dapat di handphone kita tadi yang saya cerita waktu di teman-teman di KBRI itu harus tes karena dapat pengumuman, terus kita telepon ke nomor 1339 hotline-nya KCDC dan kita diperintahkan untuk datang ke satu fasilitas tertentu.
Jadi di masing-masing kecamatan itu ada fasilitas testing yang oleh pemerintah. Jadi kayak puskesmasnya lah gitu ya. Itu kalau kita datang ke situ karena arahan dari hotline-nya KCDC, kita dites gratis, gitu kan? Jadi itu gratis. Juga di border ya, di airport. Jadi karena tadi banyak imported case dan dia tidak lockdown, Korea kan tidak pernah melarang orang datang, kecuali yang dari Wuhan waktu itu. Tapi sekarang juga udah dibuka. Tapi di airportnya, di kedatangan itu karantinanya sangat ketat. Jadi kita ada cek suhu, ada mesti ngisi apa, mesti download app, dan dalam waktu berapa hari? 3 hari ya. Waktu 3 hari kita mesti datang ke satu tempat tes untuk mendapatkan tes, itu pun gratis. Jadi tetapi kalau kita mau nggak enak badan nih, bukan iseng ya, tapi saya ke rumah sakit tertentu ngetes sendiri ke klinik boleh, dan itu bayar sekitar 200.000 won tadi. Itu Pak Rene. Mati adanya. Oke, baik. Unmute ya, ya. Oke, sudah dengar Pak suara saya Pak? Ya. Oke. Ya, pertanyaan dari beberapa partisipan, salah satunya dari Pak Erwin Purba. Ini Pak, pertanyaannya bagaimana sih warga Korea memanfaatkan herbal dan local wisdom untuk mengatasi COVID-19 dan apa dampaknya? Ya, mungkin ini terkait dengan ginseng kali ya dan juga obat-obatan tradisional lainnya. Apakah memang dikembangkan seperti itu Pak? Ya dan tidak. Ya dalam arti untuk meningkatkan imunitas, ya daya tahan tubuh dan sebagainya memang banyak muncul nih sekarang. Ada minuman, ada kayak madu gitu ya, mungkin dari ginseng, dari banyak lah. Tapi itu kan memang tradisi di Korea lah ya, sesuatu yang biasa. Tapi kalau untuk pengobatan dan vaksin, ya, orang Korea itu bisa dikatakan sudah tidak percaya dengan yang disebut tradisional. Mereka klinik-klinik kesehatan tradisional masih banyak, dokter-dokter tradisional masih banyak, karena kan di sini kedokteran tradisional medicine itu ada universitasnya dan itu praktek yang sah. Ya, tapi orang datang ke klinik-klinik seperti itu biasanya kalau nggak karena dia miskin, nggak punya duit, atau untuk penyakit-penyakit yang istilahnya itu kayak misalnya keseleo atau pegelinu gitu-gitulah. Tapi kalau sudah masuk kepada vaksinasi untuk seperti COVID-19, saya kira sebagian besar atau umumnya orang Korea Selatan mengandalkan pada kedokteran yang normal lah gitu karena tadi kan scientific research itu sangat percaya sekali mereka. Jadi kan kita tahu bahwa Korea Selatan ini negara dengan spending atau belanja riset yang tertinggi di dunia sekarang. Ya. Nah ya tadi Bapak Umar singgung mengenai vaksinasi ini Pak, riset vaksin ya Pak ya, riset vaksin di Korea Selatan. Sampai sejauh mana Pak kemajuannya saat ini Pak? Apakah memang sudah mulai ada uji klinis Pak atau memang masih dikembangkan di Korea Selatan? Cukup banyak perusahaan pengembang farmasi yang sedang mengembangkan vaksin ya. Saya paling tidak yang saya tahu ada 3, tapi lebih dari itu saya kira ada. Jumlahnya saya kira sekitar 12 atau 13 perusahaan yang masing-masing mengembangkan. Tapi kalau di Korea Selatan ini kan seperti di Amerika ya, jadi yang mengembangkan vaksin atau obat-obatan itu belum tentu yang memproduksi. Paham nggak? Jadi memang ada perusahaan-perusahaan yang spesialisasinya pada riset. Jadi ada yang pertama itu
di laboratoriumnya Seoul National University (SNU). Ya, SNU ini UI-nya Korea lah gitu ya. Nah, jadi dia punya laboratorium farmasinya, ada bagian riset itu sedang mengembangkan satu vaksin, ya, kodenya itu INO 4800 begitu. Itu karena ini kerjasamanya sama Amerika Serikat. Jadi perusahaan farmasi di Amerika, saya lupa namanya apa. Itu yang paling maju tuh ya, karena SNU itu memang sangat baik ya, satu laboratorium penelitian yang luar biasa hebat, dan kelihatannya ini paling maju, sudah sampai tahap uji klinis yang kedua, berarti udah manusia, udah mulai di Korea Selatan dan di Amerika Serikat. Dan ini istilahnya udah di ijon ya, sama CDC-nya Amerika. Amerika. Jadi saya nggak tahu apakah nanti kalau dia sudah di-approve vaksin yang dihasilkan Seoul National itu, nanti untuk manufakturnya itu di pabrik-pabrik di Amerika. Jadi mungkin kalau di Korea kapasitasnya kecil sekali untuk memproduksi. Nah, itu yang satu. Yang kedua, ini yang kedua dan ketiga ini kabar gembira lah, karena terkait dengan Indonesia. Ya. Yang pertama ada nama perusahaan di sini Genexin. Ini karena yang dikembangkan ini adalah DNA vaksin, ya kan? Dan ini sekarang uji klinisnya tahap pertama yang hewan sudah hampir selesai di Korea, dan rencananya tahap keduanya yang manusia akan dilakukan di Korea dan di Indonesia. Karena dia sudah ada joint venture dengan salah satu perusahaan farmasi di Indonesia. Saya nggak usah sebut namanya ya. Oke, belum sebut. Yang ramai di berita itu Pak ya, oke baik. Nah itu DNA vaksin, jadi ini lebih canggih, lebih modern. Targetnya memang bulan Mei atau Juni tahun depan sudah selesai tahap-tahap pengujiannya, dan mudah-mudahan di-approve baik oleh BPOM kita maupun di Korea, sehingga mulai bulan Juli tahun depan sudah bisa mulai diproduksi. Pertanyaannya, apakah ada fasilitas manufaktur, fasilitas produksi yang cukup untuk memproduksi dalam jumlah besar? Karena kebutuhan di Indonesia saya kira setahun bisa sampai 200 juta vaksin kan. Vaksin. Itu. Baik. Nah yang ketiga juga ada perusahaan namanya Daewoo Pharmaceutical. Itu memang sudah punya pabrik di Indonesia, di Jawa Timur. Dengan joint venture dengan perusahaan Indonesia, saya nggak usah sebut namanya, dan selama ini sudah produksi berbagai macam, tapi ini jadi biofarmasi, bukan chemicals, dan itu juga sudah mulai pengujian tahap pertama di hewan. Itu pengujiannya di Indonesia juga dilakukan kalau ini. Jadi itu mudah-mudahan ya, yang sedang kita usahakan sekarang di KBRI adalah memastikan supaya akses kita terhadap, karena kan setelah dikembangkan vaksin ini harus diproduksi. Ya. Kalau produksinya tidak di Indonesia, berarti kan kita rebutan belinya kan, karena pasti banyak negara lain pun ingin dapat akses. Jadi aksesnya, kalau bisa kita juga sudah usahakan supaya nanti produksinya dari vaksin ini bisa dilakukan di Indonesia dengan alih teknologi. Baik, semoga Pak risetnya ini akan cepat berkembang dan juga bisa diproduksi secara massal. Pertanyaan berikut Pak, ini dari Dandi Ilham Nurfikri. Nah pertanyaan ini terkait dengan fenomena setelah sejak COVID ini Pak. Jadi makin banyak orang di Indonesia itu nonton drakor Pak, drakor sama film-film Korea Pak. Di layanan streaming yang saya tidak mau sebut mereknya, nggak perlu lah. Orang sudah pada kenal. Nah ini pertanyaannya bagaimana ya itu proses syuting drama Korea di tengah pandemi Pak?
Apakah gimana? Apakah berlangsung terus atau tidak sama sekali berhenti total? Gimana Pak? Jadi ada protokol kesehatannya. Ini, kemarin saya 2-3 minggu yang lalu saya ada diskusi sama orang-orang perfilman di tanah air ya, termasuk Pak Deddy Mizwar ya. Itu memang ada pertanyaan juga kalau sinetron mulai produksi lagi harus bagaimana. Jadi kita sudah dapat informasinya dari sini. Jadi protokolnya cukup ketat lah. Ya prinsipnya kan tetap seperti halnya tempat kerja ya, pakai masker, sering cuci tangan, jaga jarak, dan hindari keramaian. Jadi memang produksinya ya sedemikian rupa disesuaikan dengan pedoman-pedoman itu. Kalau detail realnya bagaimana, saya belum jadi bintang drakor, jadi nggak ngerti. Tapi seberapa besar sih Pak COVID ini di Korea Selatan memukul industri kreatif nih Pak, termasuk juga K-pop dan juga drakor nih Pak. Kalau drakor dan broadcasting malah untung besar mereka. Jadi jadi booming ya kan. Nah, kalau yang K-pop ya, yang nggak bisa kan konser. Ya betul. Dan umumnya kalau konser itu kan bagian dari promosi. Yang penting kan jualan online. Iya online ya. Jadi saya kira kalau itu tidak terlalu. Yang agak parah memang kan pariwisata ya, bukan agak parah, memang parah sekali itu pariwisata. Makanya seperti kuliner ya, restoran-restoran itu terpukul lah. Lalu fashion ya, karena fashion sekarang ya harus online belanjanya kurang. Tapi kalau apalagi yang digital industri kreatif berbasis digital itu lagi booming sekarang. Iya. Tergantung sektornya di mana. Tapi kalau film itu karena bioskop juga orang nggak mau datang, sebenarnya tidak dilarang, boleh buka dan ada kesehatan, tapi orang nggak mau ambil resiko kan. Jadi sangat berkurang penjualan tiket itu, turunnya sampai 80% atau 90% gitu. Tapi produksi film juga praktis berhenti karena nggak ada demand ya. Tapi kalau ya itu akhirnya berubah semua ke format drama ya, televisi dan broadcasting. Jadi dan ini lagi booming betul. Sekarang kalau lihat, yang nggak tahu kalau di Indonesia ya, kalau di Korea saya lihat Netflix aja film Korea lebih banyak dari film Hollywood kayaknya sekarang itu. Iya. Udah nonton lagi nonton The World of Merit. Lagi kontroversi itu bintang-bintang. Terus ada yang King yang The King itu yang hidup di dimensi waktu yang berbeda-beda, luar biasa. Kita juga jadi hobi lah nonton itu kan, drama Korea itu kan. Jadi udah jadi kebiasaan baru juga ya Pak ya. Pertanyaan berikut Pak dari partisipan bernama Pak Misnan. Bagaimana perbedaan cara hidup atau kebiasaan di tengah pandemi COVID-19 di Korsel dan di Indonesia? Saya tangkap Pak di penjelasannya Pak Umar sudah sedikit menyinggung ya Pak ya, karena salah satunya adalah orang Korea itu sudah lama memakai masker kan terkait sebelum COVID. Tapi apakah mungkin juga ada aspek perbedaan cara hidup yang lain nggak sih Pak yang mungkin bisa mempengaruhi dari begitu rendahnya penularan kasus COVID di Korea Selatan? Dengan kondisi tadi itu yang membedakan saya kira adalah tanggung jawab individu yang cukup merata. Saya sering dengar orang bilang kan orang Korea disiplin. Soal disiplin saya kira sama aja lah. Ya. Karena di sini juga kayak orang pengen pergi ke sekarang lagi parah ini pantai nih karena musim panas ya. Kan di pantai-pantai bagus kan. Jadi pantai itu beludak tuh. Tapi memang ada yang saya perhatikan ada tanggung jawab. Kayak misalnya meskipun kan kalau saya kan sering naik sepeda di pinggir sungai Hanggang ini kan dekat KBRI ini. Rame, banyak orang, tapi saya perhatikan
ya semua orang pakai masker ya kan. Itu nomor satu pasti semua orang pakai masker. Yang kedua biasanya orang numpuk di rumput itu bertumpuk-tumpuk, tapi ini kelihatan orang pada berusaha masing-masing menghindari. Jadi ada tanggung jawab individu, keluarga masing-masing menjaga dirinya. Jadi ini yang saya perhatikan. Dan saya yakin kalau kita bisa sama-sama menghimbau, mengedukasi masyarakat ya di Indonesia, saya kira kita juga bisa. Jadi jangan disiplinnya yang dinaikkan, tapi itu rasa tanggung jawab individunya yang diulik istilahnya gitu ya. Ya baik Pak. Pertanyaan selanjutnya ini datang dari Yuhan Syah, Pak. Pak Yuhan Syah ingin menanyakan protokol kesehatan seperti apa sih yang dilaksanakan warga Korsel ketika beribadah dan belajar di perguruan tinggi? Kalau di Indonesia kan mungkin sudah rumah ibadah sudah mulai bertahap ada yang dibuka kan Pak. Tapi saya juga nggak tahu apakah di Korea Selatan ada rumah ibadah sudah dibuka lagi dan juga perguruan tinggi juga sudah mulai berlangsung. Kalau sudah berlangsung apakah ada protokol yang sangat ketat Pak? Dan itu seperti apa Pak? Jadi yang pertama ini memang sudah ada nih hasil rekap dari pemerintah Korea Selatan ya, tempat-tempat yang paling rawan ya. Ternyata nomor satu paling rawan itu memang tempat ibadah. Oh, oke. Jadi dari berbagai kasus klaster yang terjadi di Korea, yang paling banyak memang berasal dari tempat ibadah. Yang setelah tempat ibadah, yang kedua adalah rumah sakit. Jadi rumah sakit itu justru protokolnya penting sekali untuk kita jaga. Yang ketiga itu adalah nursing home. Jadi rumah-rumah orang tua itu panti jompo ya, panti jompo. Lalu yang berikutnya ini adalah perkantoran ya, seperti itu call center. Ya. Juga ada ini gym, fasilitas olahraga itu juga rawan rupanya. Jadi yang tidak suka pergi ke gym beruntunglah. Nah, untuk semua tempat-tempat ini pada awal bulan Mei itu pemerintah Korea Selatan sudah menerbitkan satu panduan protokol yang sangat rinci. Disebutnya daily life quarantine, jadi karantina hidup sehari-hari. Jadi apa yang harus dilakukan di tempat ibadah, apa yang harus dilakukan di restoran, apa yang harus dilakukan itu semuanya rinci sudah diterbitkan. Dan saya lihat kalau di websitenya itu diupdate terus tuh. Tadi saya baru terima update untuk mengenai restoran. Nah kalau tempat ibadah itu yang kadar paling rawan itu memang paling ketat. Jadi yang saya ingat tuh misalnya ya kalau yang menyediakan hand sanitizer, masker itu basic ya. Tapi yang paling saya ingat tuh harus ada daftar absen. Jadi orang yang datang misalnya sholat Jumat gitu ya di sini masjid sini mesti isi absen. Nama, nomor handphone, sama suhu tubuh waktu kita masuk itu. Jadi itu dan itu dikirim ke ada alamat yang harus dikirim daftar absen itu. Jadi di KCDC dia pakai metadata analisis itu dari berbagai macam data yang dia dapat. Jadi sangat ketat. Tadi kalau sekolah, kalau universitas itu masing-masing universitas diberikan tanggung jawab untuk memilih. Ada yang online kelas semuanya, ada yang sudah sebagian-sebagian online dan offline. Ya. Tapi kalau yang untuk postgraduate itu, kalau laboratorium, lab-lab di universitas jalan terus, nggak pernah berhenti. Nah, kalau sekolah-sekolah
SD, SMP, SMA memang ini mereka maju mundur, tapi sekarang kelihatannya sudah diputuskan dibuka. Jadi sudah anak-anak sudah pergi sekolah, tapi dibagi. Jadi kayak misalnya satu kelas 40 orang itu dibagi 3 gitu. Jadi yang 12 belajar di sekolahnya jam 9 sampai jam 11, lalu yang kelompok kedua jam sekian sampai jam sekian, kelompok ketiga gitu. Terus ya berbagai macam protokol diberlakukan lah begitu. Ya, menarik Pak. Pertanyaan berikutnya nih dari Mbak Amanda Agnes Silviani. Dia menanyakan bagaimana pemerintah Korsel memfilter informasi hoax mengenai COVID. Nah ini kan apakah di Korsel ini marak nggak sih Pak hoax itu bertebaran di melalui media sosial atau melalui WhatsApp lah mengenai COVID ini Pak? Dan bagaimana cara Korea Selatan itu memfilternya Pak? Pada dasarnya di Korea Selatan tuh masyarakatnya kan memang tidak suka gosip sih ya, jadi saya kira dan tadi itu otoritas kesehatan Korea Selatan itu cuma satu, KCDC itu, dan setiap hari dia 2 kali konferensi persnya disiarkan langsung televisi, radio dan berbagai macam media lainnya. Jadi relatif tidak ada hoax. Iya, ya cukup berbeda juga dengan di Indonesia, Pak. Ya, ya pertanyaan ini dari rekan saya nih Pak di fifa.co.id ini Pak, dari Pak Toto pribadi. Dia ingin bertanya, ya tadi Pak Umar menjelaskan CDC itu sebagai otoritas yang tunggal ya Pak untuk menangani COVID-19. Ya mungkin kita punya yang namanya gugus tugas juga ya Pak ya. Dan di Korea Selatan kan hampir sama kayak di Indonesia kan rakyatnya kan demokratis gitu Pak, bebas mengutarakan pendapat, namun juga sangat percaya kepada pemerintah. Yang ingin ditanyakan ada nggak sih Pak kebijakan-kebijakan pemerintah dari Korea Selatan itu yang mungkin tidak populer gitu Pak dan sempat mendapat tentangan yang besar dari masyarakat Korea Selatan, dan bagaimana Pak mengatasinya? Ada ya, contohnya tadi bahwa transaksi kartu kredit bisa disadap oleh pemerintah untuk menjadi data untuk tracing ya, kontak tracing. Tapi tadi ya antara CDC dengan BNPB itu atau gugus tugas itu berbeda banget, nggak sama. Karena kalau CDC itu kan lembaga yang permanen, ya. Jadi tidak ada pandemi pun dia terus bekerja. Jadi justru di situ yang saya sebut dengan surveillance. Jadi untuk mendeteksi sedini mungkin ada wabah atau masalah kesehatan publik, itulah CDC. Jadi dia lembaga permanen di bawah Menteri Kesehatan yang memang tugasnya bukan hanya mengontrol penyakit, tapi juga mencegah. Jadi edukasi publik dan sebagainya memang sudah sehingga ketika berdasarkan surveillance mereka bilang ada wabah, semua institusi pemerintah otomatis mengikuti panduan-panduan yang dikeluarkan oleh CDC. Dan kalau gugus tugasnya di Korea ada sendiri, itu dipimpin oleh Perdana Menteri. Jadi menteri-menteri itu setiap hari rapat jam 8 pagi dipimpin Perdana Menterinya. Jadi makanya ada koherensi dalam kebijakan, ya kan? Karena antara menteri satu dengan menteri lain selalu ada komunikasi setiap pagi dievaluasi. Itu Pak Rene. Ya baik Pak. Ya pertanyaan dari saya nih Pak terkait dengan dampak dari COVID ini bagi hubungan Korea Selatan dan juga Indonesia nih Pak. Ya mungkin ya tentu saja ada komunikasi mungkin sedikit jadi terganggu ya Pak, dan juga kerjasama proyek-proyek mungkin terganggu Pak. Tapi mungkin di tengah ini Pak, selain pertukaran
pengiriman bantuan dan juga riset medis ini apakah apa ada peluang atau kerjasama baru lagi Pak yang lagi digalang oleh pemerintah Korea Selatan dan juga dengan Indonesia Pak? Kalau dibilang terganggu juga ya relatif ya karena kan problemnya kan bisa di Korea bisa di Indonesia. Jadi, tapi kalau dari sisi begini, kan kalau satu ya Korea kan tidak pernah menutup negaranya. Jadi kalau Rene mau ke Korea sekarang boleh, tidak dilarang, cuma minta visa ya, lalu harus menunjukkan macam-macam. Tapi masuk Korea lalu nanti karantina mandiri 14 hari. 14 hari. Terus ya sementara di kita kan sejak bulan saya lupa April ya, bulan April kan kita melarang warga negara asing untuk ke Indonesia kan, menutup. Kan? Tapi ada perkecualian misalnya untuk proyek-proyek strategis ya kan, strategis nasional. Contohnya tuh ada proyek di Balikpapan kilang minyak ya, Pertamina punya itu meningkatkan kapasitas kilang minyak di Balikpapan. Kebetulan tuh yang menang tendernya itu perusahaan Korea, ya kan? Saya nggak usah sebut namanya lah ya, perusahaan Korea menang tender, sehingga kan itu proyeknya proyek strategis nasional harus tetap jalan. Sementara perusahaan Korea ini kan harus kirim tenaga-tenaga ahlinya, insinyurnya segala macam. Sementara sudah ada larangan warga negara asing masuk Indonesia kan. Nah, itu ternyata kita terus ada kebijakan dengan rekomendasi dari BKPM, dari KBRI, kemudian kita bisa fasilitasi datangnya tenaga-tenaga dari perusahaan Korea itu masuk ke Balikpapan untuk bekerja di proyek kilang minyak itu. Kemudian juga misalnya yang proyek-proyek investasi yang memang sudah ada komitmen ya kayak Lotte Chemicals di Cilegon kan itu sedang bangun pabriknya. Kan nggak mungkin pembangunan pabrik terputus di tengah jalan, padahal itu penting untuk pemenuhan kebutuhan petrokimia di dalam negeri. Ya. Jadi ya itu bisa kita fasilitasi. Atau yang Hyundai, pabrik mobil Hyundai yang sedang dibangun di Bekasi ya, di Delta Mas, itu juga kita fasilitasi karena memang ada target mulai pada bulan November nanti sudah ada peresmian pemasangan mesin sehingga bulan Juli tahun depan sudah bisa produksi kendaraan di pabrik itu. Lalu, tapi juga ada ternyata cukup lumayan ya komitmen-komitmen baru yang justru kita peroleh di masa pandemi ini. Jadi yang jelas pekerjaan kita tidak pernah berhenti. Contohnya misalnya rencana pembangunan industri baterai, lithium baterai ya, yang end-to-end mulai dari tambang nikelnya sampai produksi baterai selnya oleh satu perusahaan raksasa Korea Selatan itu juga sudah proses, sudah akan dalam waktu dekat mungkin ada perkembangan yang menggembirakan. Kemudian ada LG Electronics misalnya akhirnya baru-baru ini memutuskan setelah sekian lama kita lobby ya, memutuskan untuk memindahkan semua fasilitas produksi televisinya ke pabriknya di Indonesia. Dia udah ada pabrik di, saya lupa di mana pabriknya, di dekat Jakarta. Jadi sekarang semua yang bikin televisi di Korea dia tutup, mesinnya dipindahkan ke Indonesia, ke pabriknya di Indonesia. Jadi nanti produksi televisi LG itu semuanya dari Indonesia. Sehingga mulai tahun depan ekspor televisi dari Indonesia yang punya LG itu bisa mencapai sekitar 3 miliar dolar setahun. 3
3 juta dolar setahun atau 3 miliar, angkanya saya lupa. Tapi jadi besar sekali, 10 kali lipat lebih besar dari kapasitasnya sekarang. Jadi yang begini-begini jalan terus. Terus yang untuk produksi alat-alat kesehatan seperti APD, ya, masker, sekarang vaksin, ini juga terus kita dekatkan, kita hubung-hubungkan sehingga makin banyak kerjasama yang bisa dilakukan. Saya termasuk orang yang selalu optimis, jadi dalam keadaan bagaimanapun kita pasti bisa mencari peluang untuk kebaikan bersama. Ya, baik, terima kasih Pak Umar tadi penjelasannya. Apalagi begitu mendengar bahwa masih bisa kesempatan untuk pergi ke Korea dan semua tidak ada halangan, cuman tinggal ada nggak pesawatnya ke sana. Ya, setelah masih seminggu 2 kali. Tinggal di karantinanya juga kan harus. Ya, setelah pertanyaan tertulis dari partisipan, kami juga membuka kesempatan bagi para partisipan di webinar ini untuk mengajukan langsung pertanyaan. Halo, Pak. Silakan. Kalau ada. Ya, terima kasih. Saya Pak Abdurrahman, Pak. Ya, mohon maaf disebutkan ya, nama dan asal institusinya kalau ada, Pak. Ya, selamat sore. Kalau di sini sudah sore, Pak. Saya Mas Abdurrahman dari Madura Island, Pak. Jadi Jawa Timur paling timur. Selamat sore, Pak. Ya, selamat sore. Tadi saya menarik sekali mendengar policy koherensi, Pak. Jadi kebijakannya satu, tapi semua oleh institusi pemerintah diikuti. Kalau kita lihat sepintas di Indonesia itu semua kementerian buat kebijakan tentang penanganan COVID-19, Pak. Sehingga satu sama lain kadang tumpang tindih. Tapi poinnya yang saya ingin tanyakan, Pak, apakah lembaga pendidikan di Korsel itu memang dari awal penyebaran virus ini memang aktivitas tetap berjalan normal walaupun masuknya sip-sipan, Pak? Jadi misalkan tadi yang disebutkan Bapak 12 masuk ke kelas, 12 berikutnya masuk di jam yang berikutnya gitu. Apakah dari awal memang seperti ini atau memang akhir-akhir ini mulai melakukan kegiatan pendidikan offline di kelas-kelas, Pak? Terima kasih, Pak. Semoga Pak Hadi selamat di sana dan sehat terus, Pak. Amin, amin. Baik, terima kasih Pak Abdurrahman atas pertanyaannya. Ya, silakan Pak Umar. Ya, Pak Abdurrahman, terima kasih. Kebetulan pada bulan Februari itu, ketika kasus pertama terjadi, ya, tanggal 20 Februari, di Korea Selatan ini masih libur sekolah, liburan tahun baru, Imlek, kan tahun baru Imlek. Jadi mereka ketika ini menjadi wabah, memang sekolah masih libur. Jadi waktu itu yang dilakukan adalah liburnya diperpanjang. Awalnya diperpanjang seminggu, lalu diperpanjang lagi 2 minggu. Setelah sekian minggu akhirnya ya sudah dimulai belajar online. Belajar online. Jadi tetap tidak ada kegiatan belajar mengajar di ruang kelas. Jadi online. Sampai bulan Mei, ya. Bulan Mei, tanggal 6 Mei itu ketika dia longgarkan, baru mulai sekolah, kegiatan belajar mengajar di kelas dimulai kembali. Tetapi tadi, dengan protokol kesehatan yang sedemikian rupa, dan masing-masing sekolah diberi tanggung jawab untuk mengaturnya sendiri. Jadi, saya pernah lihat foto misalnya, kalau di sini kan makan siang di sekolah ya, jadi tempat makan siangnya itu di kafetarianya ditutup kayak di cubicle di kantor gitu. Jadi macam-macam caranya. Termasuk tadi ada yang kelasnya dibagi 2 atau dibagi 3 sehingga masuk kelasnya bergantian. Jadi macam-macam. Tapi intinya memang kembali pemerintah mengeluarkan pedoman, masing-masing sekolah yang punya tanggung jawab untuk menerapkan pedoman-pedoman itu sehingga
sesuai dengan situasi kondisi masing-masing. Tapi kalau tadi kan saya sampaikan beberapa tempat yang dianggap rawan, sekolah tidak termasuk. Yang ada itu yang kelas bimbingan belajar itu, bukan sekolah. Jadi kan di sini juga sama seperti di Indonesia, banyak bimbel ya, kelas-kelas bimbel les gitu ya Pak. Les bimbingan belajar untuk anak-anak SMA itu karena ujian masuk ke kuliahnya kan di sini susah ya, nasional. Jadi itu yang ada kasus 1-2. Tapi kalau sekolah sampai sekarang tidak dibilang sebagai tempat yang rawan. Ya. Bagaimana Pak dengan kegiatan event olahraga Pak di Korea? Apakah ada yang berlanjut Kak? Olahraga itu sudah dimulai, baseball, saya ingat baseball udah mulai turnamennya, tapi tanpa penonton. Terus saya dengar juga kalau golf tetap buka, itu nggak pernah lapangan golf tuh kayaknya nggak pernah ditutup tuh, jalan terus. Cuma turnamennya yang saya nggak dengar apakah jalan pada. Tapi prinsipnya itu tadi, yang penting nggak ada keramaian. Cuma kelihatannya sekarang sedang dievaluasi sehingga dimungkinkan untuk melakukan pertandingan olahraga, pertandingan itu yang lagi banyak ini kan sepak bola nih, karena liganya itu mestinya udah mulai ya. Jadi lagi diperdebatkan, tapi mereka lagi kelihatannya sih mungkin bisa, tapi dengan protokol kesehatan yang ketat lah. Ya, berikutnya mungkin ada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Bapak Dubes Umar Hadi. Kami persilakan. Ya, Pak, mungkin sambil menunggu pertanyaan berikutnya, ada satu pertanyaan yang ingin saya sampaikan Pak. Tadi Pak Umar mengungkapkan ada sekitar 36.000 warga Indonesia ya Pak yang berdomisili di Korea Pak. Nah ini bagaimana Pak? Apakah banyak dari mereka yang ingin pulang atau lebih banyak yang menunggu di Korea Pak? Umumnya malah nggak mau pulang, pengennya di Korea terus kan. Saya ingat ya waktu bulan Februari itu ketika media di Indonesia rame, kan waktu itu kan yang dari Wuhan baru dievakuasi, ya kan? Yeah. Sehingga ketika Korea ada kasus, orang semuanya evakuasi. Itu saya perhatikan ada para pekerja migran kita terutama itu, ada satu yang saya ingat sampai sekarang fotonya dia upload di Facebook dia tuh, dia tulis kertas di tempat kerjanya, ditempel dia foto, tulisannya tuh Pak Jokowi tolong jangan pulangkan kami gitu. Jadi karena memang ya ini kan soal penghasilan ya. Jadi saya juga kepada pemerintah Korea Selatan saya katakan begini, loh, dari 37.000 orang Indonesia yang ada di Korea Selatan, 34.000 itu pekerja migran. 34.000 itu kalau setiap orang menghidupi keluarganya di Indonesia 5 orang, ya kan dikali 5, berapa sekian ratus ribu orang, tergantung dari keadaan di Korea kan gitu ya. Jadi tapi ya itu ketika kita kan selalu hubungi telepon mereka, kita datang ke pabrik-pabrik. Karena saya perhatikan di lapangan, tadi tanggung jawab dari para pemilik pabrik begitu besar ya, sehingga kita pun bisa lebih tenang lah. Dan ya ternyata, dan kita yang saya sempat khawatirkan justru adalah karena resesi global ya, perekonomian dunia yang sulit. Waktu itu saya lihat karena tadi kan Korea kan sangat tergantung dari perdagangan internasional. Sekarang kan baik supply maupun demand global kan turun drastis. Yang saya khawatirkan akan banyak pabrik yang tutup, sehingga akan kena PHK kan gitu, banyak yang kena PHK. Ternyata, dan saya malah minta kepada teman-teman mahasiswa kita di sini ya, Perpika nama organisasinya, dan teman-teman peneliti di sini, kan banyak peneliti Indonesia yang kerja di Korea kan cukup banyak.
Ya. Mereka bikin semacam kajian mengenai dampak COVID-19 ini bagi pekerja migran Indonesia. Mereka udah lapor ke saya sekali, karena lagi tahap kedua. Jadi untuk menghitung berapa pabrik yang tutup atau yang berkurang jam kerjanya, dan bagaimana dampaknya buat pekerja migran kita, apa yang harus kita lakukan kan begitu. Ya. Ternyata dari studi itu, yang PHK itu sangat sedikit, hanya 1% dari jumlah warga kita yang kerja di sini. Dan itu pun ketika dia di PHK dari satu pabrik, dia tinggal datang ke kantor tenaga kerja daerahnya di situ, umumnya nggak sampai seminggu sudah dapat kerja lain di pabrik lain. Nah, jadi tapi ya memang ada. Yang agak sulit memang yang anak buah kapal, kan juga ada yang kerjanya di kapal-kapal nelayan, kan, penangkap ikan. Sebab memang bulan tidak ada COVID pun, bulan Maret, April, Mei itu memang kapal-kapal tidak melaut, ya kan, docking, kan. Dan ini kan cukup banyak anak-anak kita yang kerja di industri perikanan ini, ada sekitar 10 ribuan lebih. Nah, biasanya di tahun-tahun lalu, ketika kapalnya tidak melaut selama 3 bulan, mereka itu cuti, 3 bulan cuti, dan pulang ke Indonesia, ya kan, ke kampungnya masing-masing. Nanti bulan-bulan ini nih, Juli, Agustus kembali lagi ke Korea. Karena situasi COVID baik di Korea dan di Indonesia juga sudah marak kan bulan April, Mei itu kan. April, Mei, Juni itu. Sehingga kita KBRI bikin himbauan ya, sebaiknya tahun ini nggak usah cuti ke Indonesia. Ya kan? Okay. Karena kan sayang juga cuti 3 bulan atau 1-2 bulan, tapi 14 hari di karantina di Indonesia, nanti kembali ke Korea karantina lagi 14 hari toh. Jadi cukup banyak yang memutuskan untuk tidak cuti ke Indonesia, tapi ada juga yang cuti karena Garuda kan masih terbang seminggu 2 kali. Sekali. Ada juga yang cuti pulang. Kadang ada yang cutinya kan karena kebetulan pas udah jadwalnya mau pernikahan dia atau sebagainya, macam-macam lah alasannya. Tapi intinya ketika yang tidak cuti ke Indonesia, kan di Korea dia nggak ada kerjaan juga. Ya kan? Terus ada beberapa malah tadinya tuh katanya biasanya tidak melaut berarti tidak digaji, kan gitu. Akhirnya kita tawar-menawar sama perusahaan-perusahaan kapal-kapal nelayan ini, akhirnya dibayar gaji ada yang 30%, 40%, beda-beda. Tapi yang pasti yang itu sempat nganggur sementara istilahnya kan. Itu juga kita kan di sini ada 59 masjid dan musola Indonesia kan. Ya, jadi mereka ditampung di sana. Kita juga dari KBRI ya kirim-kirim sembako lah gitu. Paling nggak membantu, paling nggak kelaparan lah makan sehari-hari. Kita kirim beras, mie instan gitu. Jadi banyak hal-hal menarik ya dari pengalaman 170 hari ini. Ya, tapi orang Indonesia itu kalau dalam keadaan begini, saya kadang-kadang kagum sama teman-teman ini di sini. Justru lebih kompak dan sangat apa istilahnya ya. Solidaritasnya lebih besar lagi ya Pak ya. Solidaritas. Jadi bayangkan ketika misalnya di Daegu bulan Maret itu kan sempat ada kelangkaan masker kan. Kelangkaan masker. Untungnya kita KBRI sudah antisipasi, kita sudah ada persediaan, jadi kita bagikan. Tapi yang teman-teman kita yang di kota kota-kota lain seperti di Seoul, di Ansan, itu mereka pun kumpul-kumpul masker, jadi dikumpul, lalu dikirimin ke Daegu, teman-teman di Daegu, karena yang paling parah di sana waktu itu kan. Jadi itu soal-soal begitu tuh luar biasa. Jadi saya sangat salut lah. Terima kasih kepada warga kita di sini, justru sangat membantu. Baik, terima kasih. Senang sekali mendengar tingginya solidaritas warga Indonesia yang di Korea Selatan itu
tengah masalah yang sedang menjerat. Ya, kalau ada lagi mungkin satu pertanyaan lagi dari peserta partisipan. Kalau tidak ada, bisa saya menarik kesimpulan dari webinar kali ini, Pak, dari Vivatalk kali ini, Pak Umar Hadi. Ada 2 garis besar yang bisa saya petik. Pertama adalah bahwa ada beberapa hal yang bisa Indonesia patut contohi dari Korea Selatan dalam menangani COVID-19 ini. Di antaranya gencar melakukan testing dan juga bagaimana mengendalikan kebijakan dan kontrol yang ketat bila di suatu wilayah dilanda wabah dengan kasus yang tinggi. Dan yang kedua, walaupun di tengah berbagai kesulitan dan hambatan yang melanda di tengah COVID ini, kerjasama kedua negara tetap berlangsung dengan baik dan erat, dan diharapkan bisa terwujud dengan adanya peluang-peluang baru. Jadi demikian Pak Umar dari Vivatalk kali ini, dan sudah tak terasa sudah 90 menit lebih nih Pak. Dan saya terima kasih dan apresiasi sekali Pak mewakili pimpinan Vivatalk Pak atas kesediaan Pak Umar Hadi dan juga KBRI Seoul dalam sebagai pembicara di Vivatalk kali ini Pak. Dan mohon maaf sebelumnya tadi Pak ada sedikit gangguan tadi, tapi Pak Umar bisa antisipasi dengan baik. Untuk itu saya pribadi berterima kasih sekali Pak. Jadi dengan demikian saya akhiri Vivatalk kali ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu dan para partisipan yang hadir, yang memberikan pertanyaan baik secara lisan maupun tulisan. Semoga Vivatalk kali ini bisa menginspirasi bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hadi. Terima kasih Pak Umar Hadi. Ada DSM Beijing tuh Pak Dino. Oh ya, dengan Pak Dino ya. Ya Pak. Apa kabar Pak Dino? Pak Abdurrahman, makasih Pak. Siap Pak Dubes, senang bisa dengar tadi sambil ngikutin perkembangan di negara tetangga. Dengan Mbak Maria juga, terima kasih. Ya Maria, apa kabar Maria? Ya, Mbak Maria sudah. Nah, ya ini senang juga karena kali ini bisa reuni kecil nih dengan teman-teman sekali. Iya, tadi saya lihat ada Erwin apa ya. Tadi ya terlihat ada Erwin juga nitip pertanyaan ke saya juga gitu loh. Baik Pak. Makasih Rene, Pak Umar, sangat menarik diskusinya. Oke, Maria, ayo, bye. Baik, terima kasih Pak Dino, terima kasih Pak Umar Hadi, ya terima kasih Mas Apung, terima kasih. Sudah.